basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokoler kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Minggu 2 Oktober 2022 di Gereja Maranatha pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. 3. Kebaktian Minggu 9 Oktober 2022 di Gereja Maranatha akan dilaksanakan sehari berkorban untuk gerakan HIV/AIDS pada pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. 4. Penerimaan kolekta Minggu 25 September 2022 pukul 009 WIB
sebesar Rp18.563.000, syukur sebesar Rp2.212.000, persepuluhan sebesar Rp9.117.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.220.000. Penerimaan kolekta Minggu 25 September 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.872.000, syukur sebesar Rp2.307.000, persepuluhan sebesar Rp1.660.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.002.000. Kebaktian di saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Leni Bakar Besi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Hokim Tong. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Nona Ani Gapernasi Kaibers dari Jemaat Silo. Lagu prosesi masuk para pelayan, jemaat melakukan Kidung Jemaat nomor 20 bait 1 dan 4, Oh Hari Istirahat. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 2 Oktober 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, selamat sore, shalom. Mari kita tahbiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Demikian nats pembimbing kita dari Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global yang bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan.
kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10.
Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan menghentikan menjadi Tuhan yang abadi indah hatiku, perlindungan Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan dihiburkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Setelah pembacaan firman Tuhan selesai, kita menyanyikan secara aklamasi haleluya, haleluya. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Yesaya pasal 53 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12, dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Oktober tahun 2022 ini. Dan karena itu syukur kepada Allah, karena penyertaannya kita telah diperkenankan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kita sampai pada saat ini. Jika berefleksi, apakah di saat ini ada yang bisa membusungkan dada dan menyombongkan diri dan berkata, karena beta hebat, karena beta pandai menjaga pola hidup, pola makan, rajin berolahraga, atau pandai untuk juga jaga mood, pandai kelola emosi, atau walau sakit-sakit, untung ada uang lai sutabung lama sampai bisa berobat. Atau juga ada yang bisa bilang, walau ada masalah, ada tantangan dalam keluarga yang banyak, ada pergumulan dalam keluarga berat, tapi katong bisa bijaksana, bijaksini, sampai bisa bertahan sampai hari ini. Atau juga ada yang bisa bilang, untunglah karena ada kerja, untunglah karena ada posisi sehingga bisa eksis sampai dengan saat ini. Jika kita berefleksi sejenak
Dan jika ada orang yang bisa membusungkan dada dan mengatakan seperti yang telah saya katakan di atas, sebetulnya ini adalah sifat manusia yang selalu menjadikan dirinya dan milik dirinya sebagai pusat. Kekuatannya, kepintarannya, uangnya, kekayaannya, kedudukan dan jabatannya. Dan banyak orang, saudara-saudara, terjebak di dalam arogansi dan ego, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang hakiki dan esensi sekali dalam kehidupan kekristenan mereka. Mereka menempatkan diri mereka di atas dan menganggap bahwa diri mereka adalah hebat. Orang terkesima dengan pamer akan kemegahan dan juga kekuasaan. Dibanding mereka mau menunjukkan sikap ketundukan dan sikap batin yang rendah hati, tulus dan ikhlas. Sikap blocking ego sangat dominan dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman ini. Karakter manusia seperti ini dominan dimiliki oleh orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, Ibu dan Bapak. Bahwa dirinya dan segala sesuatu yang dimilikinya adalah pusat dari segala keberhasilan yang ia capai. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat, minggu ini LPJ GPM memfokuskan tema khotbah, Tuhan mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Tema ini sebetulnya hendak mencerahi kita semua tentang Allah. Allah sebagai pusat dari kehidupan manusia. Allah yang berkarya dan menyelamatkan kehidupan manusia. Tindakan penyelamatan Allah dilaksanakan dengan cara Allah yang unik, yang dapat diteladani dan diimani oleh setiap orang beriman, Anda dan saya. Karya Allah itulah yang menyelamatkan hidup kita. Allah menuntun kehidupan Anda dan saya dalam setiap musim kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita sementara ini jalani, hanya Allah yang menjadi pusat dan sentral dari kehidupan setiap orang percaya. Allah yang berkarya dengan cara Allah yang unik, dengan tindakan Allah yang ajaib. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat, hari ini perikop pembacaan kita Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Teks ini mendeskripsikan tentang seorang hamba Tuhan, tentang penghinaan, tentang penderitaan dan pengorbanan kematian seorang hamba Tuhan. Jika ditelaah, maka ditemukan sebetulnya bahwa ada beberapa nilai signifikan tentang peran dan karya Tuhan yang mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Bahwa Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 ini adalah merupakan nubuatan Allah tentang peristiwa kristologi yang akan terjadi kelak, yang dapat kita saksikan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita telaah Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 ini, supaya kita bisa
memaknai makna-makna yang penting dan signifikan yang berarti bagi kehidupan kita. Pertama, siapakah hamba Allah itu? Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan itu sebagai pribadi yang sederhana. Ia dianalogikan sebagai taruk. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Demikianlah Yesus hadir sebagai pribadi yang sederhana dan tidak memukau. Ia lahir di kandang domba, ia berjalan kaki, tidak disertai oleh sepasukan pengawal penjaga atau ajudan, tidak memakai mahkota, tidak punya senjata perang. Yesus juga tidak tampil di dunia politik. Yesus tidak ada massa sebagai pendukung. Yesus tidak punya partai pendukung atau donatur. Sebaliknya ia tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. Sebuah gambaran tentang hamba yang penuh dengan kerendahan. Refleksinya adalah karya keselamatan justru lahir dan muncul bukan dari demonstrasi kekuasaan dan kesombongan, tetapi dari sikap kerendahan hati dan ketulusan untuk bersedia berkorban, menderita, dan melayani. Hal ini menjadi teladan bagi kita, yakni agar kita merendahkan hati, sebagaimana Yesus merendahkan diri, bahkan tanpa taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan dan rendah hati menjadi faktor yang amat penting, ibu bapak, saudara-saudara. Taat dalam setiap panggilan, taat dalam tugas dan tanggung jawab, taat kepada ajaran Tuhan yang diberitakan walau ada godaan dunia yang menggiurkan, taat walau ada godaan uang, taat walaupun ada godaan dunia yang selalu menjebak, tetaplah taat. Tetaplah rendah hati, jangan sombong, jangan angkuh. Dan sebetulnya apa yang mau disombongkan? Sebab semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Nafas, jika diambil dari kita, selesai. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara jemaat, teladan yang diberikan melalui refleksi dari hamba yang menderita ini adalah rendah hati. Sebab dengan rendah hati wujud pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Bahwa kita tanpa sang pemilik hidup, kita bukan apa-apa. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, apa yang menjadi misi dari hamba itu? Hamba yang datang sebagai wujud hamba yang menderita. Di dalam ayat 3 sampai 7 dijelaskan tentang misi yang diemban oleh sang hamba, bahwa ia menjalani penderitaan dan pengorbanan yang mutlak dan paripurna demi keselamatan manusia. Ini misi dari hamba yang menderita itu. Ia menjadi pengganti bagi manusia yang telah berdosa. Dia tahu bahwa misinya ini merupakan tugas yang berat. Ia menderita, akan tetapi ia mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas.
Walaupun ia meremukkan dan menghancurkan dirinya, ia melaksanakan tugas itu dengan penuh cinta kasih. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat, kita tidak perlu menjadi orang besar dan hebat baru menolong dan menyelamatkan orang lain. Belajarlah dari lilin, demi menerangi kegelapan. Ia rela tanpa membantah, tanpa ragu, dengan ikhlas mengorbankan dirinya lebur dan habis. Jalan sengsara menjadi jalan menuju kemuliaan. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa untuk kita belajar taat dan ikhlas, memang harus dikakui Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam mempelajari firman dan kebenaran Tuhan, ada perintah Tuhan yang berat, yang sulit untuk dilaksanakan. Tapi juga ada perintah Tuhan yang mudah dan gampang. Yang penting bukanlah perintah itu ringan atau berat, tapi bagaimana kita taat dengan sungguh-sungguh. Kita rela berkorban dengan penuh cinta kasih. Jikalau kita taat dan ikhlas, justru kita semakin kuat. Kita bisa bersuka cita dan dilingkupi oleh damai sejahtera. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, jaminan bagi hamba yang menderita dan taat. Bahwa Yesaya pasal 52 ayat 13 sebagaimana menjadi nats pembimbing kita, disebutkan bahwa sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tuhan bahwa hamba itu akan berhasil. Walaupun ia terlihat hancur, tapi ia tidak kalah. Ia bangkit dari antara orang mati. Ia mengalahkan maut. Ia menang. Dan Tuhan mengapresiasi penderitaan, kematian, dan pengorbanan hamba Tuhan itu. Dengan mengagungkan hamba Tuhan itu pada kemuliaan yang terhormat. Bahwa ia akan bangkit setelah dengan taat dan setia menjalani penderitaan itu. Artinya di akhir penderitaan itu sebetulnya ada pemulihan. Di akhir kesakitan ada penyembuhan. Di akhir penghinaan ada kemuliaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada penghinaan yang kekal. Karena penderitaan akan diubah menjadi pemulihan karena kesetiaan, kesabaran dan keikhlasan dan ketaatan kita. Dengan demikian ibu bapak, saudara-saudara jemaat, kemenangan sang hamba menjadi kemenangan bagi orang percaya juga. Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya hingga pada akhir zaman. Karena itu, marilah kita berserah dan bersandar pada Allah. Bukan pada kekuatan uang, kekuatan diri sendiri maupun kepandaian kita. Bukan juga pada jabatan dan kedudukan kita. Kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada, ibu bapak. Tapi kekuatan Allah menjadi pusat dan sentral hidup orang percaya. Karena itu bersandarlah dan percayalah kepada Allah. Dia yang mempunyai kekuatan yang terbatas itu, yang akan memelihara kita dalam setiap musim kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, hidup ini akan terus bergulir dan berjalan. Ada beragam masalah yang sedang dan hendak kita hadapi sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan. Dan selama bumi berputar,
Masalah-masalah itu tetap ada. Penderitaan, penghinaan, dan juga hal-hal yang amat sangat pahit dalam hidup kita. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wujud, dalam berbagai skala, dalam berbagai standar. Dialami oleh setiap orang percaya. Dan selama bumi berputar, selama itu pula masalah-masalah itu tetap akan kita alami. Seiring perubahan dan perkembangan yang terus bergerak cepat, tetapi kita harus tetap menjalankan misi damai sejahtera kita di tengah dunia. Kehadiran kita di tengah dunia sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Model keteladanan yang dicerminkan pada sosok hamba Tuhan ini menjadi performa kita sebagai wujud kualitas hidup di tengah ancaman dan penderitaan. Bahwa jangan terjebak dengan dorongan memamerkan kekuasaan dan kehebatan, kepintaran dan egoisme, tapi hiduplah selalu dalam sikap yang taat, rendah hati, penuh ketulusan, keikhlasan, rela berkorban dan cinta kasih dalam setiap tampilan hidup kita. Jadilah hamba yang taat, rendah hati, tulus, rela berkorban dan penuh cinta kasih seperti Kristus. Pagi tadi kita telah mengambil bagian di dalam persekutuan orang-orang beriman di seluruh dunia dalam perjamuan oikumene. Disitulah Kristus telah menunjukkan dirinya sebagai teladan, sebagai hamba yang telah menderita, mati, dan tersalib demi dan untuk menebus dosa kita. Ketaatan, kerendahan diri, tapi juga rela berkorban dan penuh cinta kasih untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bahkan dunia ini, ia telah menjalaninya sampai pada akhir. Ini keteladanan yang diwariskan kepada Anda dan saya. Karena itu kita harus terus dan tetap menjalani hari-hari hidup kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan orang-orang percaya di tengah dunia. Dalam peran dan fungsi kita di mana saja Tuhan tempatkan kita mengabdi dan melayani. Teladan ini yang mesti terus kita tampilkan dalam performa hidup kita setiap hari sebagai orang beriman. Teruslah mengasah hidup dan batin kita yang kuat untuk memberi jalan keselamatan, pembebasan, pemulihan bagi banyak orang sampai kapanpun dan dimanapun. Jadilah agen-agen pembaharu, jadilah agen-agen pendamai. Jadikanlah diri kita untuk memberi akses pada upaya pembebasan dan pemulihan bagi banyak orang. Kapan dan di mana saja. Teruslah melangkah jemaat memasuki hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, penderitaan, ancaman, dan persoalan-persoalan yang rumit dan berat. Tapi tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan yang telah menang atas segala kuasa, dosa, dan maut yang terus akan menyelamatkan hidup kita, Anda dan saya, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara jemaat silakan berdiri dan kita mengaku iman secara bersama-sama. Mari saudara-saudara jemaat bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian, solois Ani, silakan. Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beritamu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa.
ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Jemaat, Tuhan telah mengenalkan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata tercoba di sinar surya yang cerah, di
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian dari Kaibers disilakan. Have light the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter's son, see, leading a fool astray. Yet many nails to give him breath. And in his eyes they glimpse the power that sees the heart of all men, and he knows his father's mind, and he speaks his father's word, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the master plan
Terima kasih untuk pujiannya. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Yang Maha Besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan muka yang tertunduk ke bumi dan hati kami menghadap hadirat-Mu. Kami persembahkan syukur, pujian dan hormat. Sebab sungguh ajaiblah kasih-Mu. Dan agunglah karya selamat-Mu yang Engkau kerjakan dalam seluruh hidup kami. Sehingga kami telah dimungkinkan untuk menikmati hidup ini sampai pada saat ini. Nafas kesehatan, bahkan keselamatan kami nikmati. Kami percaya Tuhan punya maksud dengan hidup kami. Agar kami tetap hidup di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan nama-Mu lewat seluruh karya, pelayanan dan pengabdian kami. Ya Bapa, kepadamu kami bawa seluruh hidup kami. Sebab kami tahu jikalau tanpa campur tangan Tuhan, hidup kami sia-sia dan binasa. Engkau telah pusat kehidupan kami segala orang beriman. Engkaulah yang mengatur jalan-jalan hidup kami di setiap musim kehidupan. Karena itu, kepadamu kami bawa seluruh hidup ini. Baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat, gereja, dan masyarakat. Bapa kenal kami, jauh lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Setiap pribadi yang datang dan beribadah kepada Tuhan, di dalam persekutuan jemaat di malam ini Tuhan Allah. Tuhan berkenan untuk jamah kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah perayaan kebaktian yang kami lakukan malam ini memberi dan membawa berkat rohani, agar iman kami dikuatkan, pengharapan kami selalu dibaharui, dan hidup kami senantiasa dituntun menurut kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Malam ini Tuhan berfirman kepada kami melalui sabda-Mu yang telah diberitakan, bahwa Tuhan menghendaki kami bercermin dan meneladani sifat dan esensi dari kehidupan-Mu ya Allah. Hidup-Mu yang telah rela mengorbankan diri untuk dan menebus dosa dunia. Dalam wujud hamba yang menderita, taat, tulus dan ikhlas menjalani penderitaan itu sampai mati di kayu salib. Dan akhirnya Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan dan diagungkan melalui peristiwa kebangkitan. Ya Bapa, nilai-nilai keteladanan itu yang Engkau wariskan kepada kami. Ajarilah kami agar dalam hidup ini kami sanggup melakukannya dalam setiap panggilan kami. Di mana saja Tuhan tempatkan kami melayani, mengabdi dan berkarya. Biarlah kami bisa menunjukkan performa hidup sebagai hamba yang selalu taat, penuh kerendahan hati dan setia
sampai pada akhirnya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kebaktian yang kami lakukan malam ini adalah juga wujud syukur kami karena kami telah mengambil bagian dalam maedah perjamuan Asa Kudus pagi tadi. Di dalam persekutuan jemaat untuk makan dan minum dari roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tanda pengorbanan Allah di salib demi dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami selalu diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Mu yang selalu nyata dalam hari-hari hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan terus melangkah, menapaki hari-hari hidup kami di depan. Di hari-hari hidup selanjutnya, di bulan Oktober tahun 2022 ini ke depan, kami selalu percaya, jikalau Tuhan ada dan bersama kami senantiasa memperoleh damai sejahtera-Mu. Karena itu pegang tangan kami masing-masing tiap pribadi, keluarga dan rumah tangga, dan melangkahlah bersama kami Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk mengabdi dan berkarya. Sebagai birokrat, sebagai legislator, sebagai yudikator. Dalam fungsi-fungsi dan peran kami masing-masing. Sebagai abdi negara TNI dan Polri, sebagai pengusaha, sebagai pekerja serabutan, dalam berbagai wujud apapun bentuknya, sebagai pegawai swasta, tenaga-tenaga honorer, Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Biarlah setiap usaha dan kerja kami dan keringat-keringat kami yang menetes, Tuhan ubahkan menjadi buah-buah berkat yang memenuhi bejana-bejana tiap-tiap rumah tangga kami. Dari berkat-Mu yang Engkau beri, kami hidup. Dari berkat-Mu pula, Tuhan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, tapi juga untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, karena itu kami berdoa dan minta, Tuhan Allah berkenan untuk memberkati setiap keluarga dan rumah tangga kami. Anak-anak kami yang berjuang meraih cita-cita dan masa depan di bangku pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi yang ada dan hidup bersama kami, maupun yang jauh terpisah di rantau, di kota-kota besar di mana saja mereka hidup dan ada. Mereka berjuang sendiri, kami percaya Allah, Engkaulah sumber hikmat, pengetahuan, tapi juga kepintaran. Berkati setiap anak kami dalam perjuangan mereka, agar apa yang didambakan dan dicita-citakan, Tuhan senantiasa kabulkan. Bapa, di dalam nama Yesus, setiap jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, apa saja yang sementara ini menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan buka jalan, supaya mereka memperoleh kehidupan melalui pekerjaan yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Bahwa hidup di tengah dunia yang penuh dengan kemahalan, karena kondisi ekonomi secara global, tapi juga secara nasional yang kini berdampak terhadap kenaikan harga barang, juga berdampak
terhadap kondisi ekonomi tiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, bersamalah kami dan tuntunlah kami serta berkati setiap usaha dan kerja kami. Apapun bentuknya, kiranya itu menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, ya Allah kami, berkati gereja-Mu yang terus bersekutu, bersaksi dan melayani dalam tugas dan kesaksian dan pelayanannya. Gereja-Mu di dunia, gereja di Asia, gereja di Maluku, secara khusus gereja Protestan Maluku, dalam kepemimpinan di tingkat sinode klasis sampai ke jemaat-jemaat, 766 jemaat, 34 klasis di Maluku dan di Maluku Utara. Melalui kesaksian dan pelayanan gereja-Mu, khususnya di hari ini, dalam perayaan perjamuan oikumene sedunia, kiranya itu senantiasa menjadi berkat, menghadirkan shalom Allah di bumi Maluku tercinta ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi klasis GPM Kota Ambon secara khusus dalam penyelenggaraan pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Setiap orang yang memberi diri untuk melayani, diberkatilah mereka. Majelis pekerja klasis dalam peran dan fungsi mereka masing-masing, Engkau berkati ya Allah. Khususnya pendukung liturgis yang melayani dalam kebaktian hari ini. Majelis jemaat dari Jemaat GPM Hoking Tom Ambon dan juga Jemaat Bukit Kasih. Diberkatilah hamba-hamba dan pelayan Tuhan ini dalam fungsi-fungsi pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka menghadirkan shalom Allah bagi jemaat-Mu yang dilayani. Berkati tiap pribadi dan rumah tangga mereka dalam setiap usaha dan kerja setiap waktu. Kami juga berdoa kepada pemain musik, penata multimedia, penata sound, penata lampu, dan juga para kolektan, singers, dan kami berdoa secara khusus kepada kostor. Tuhan memberkati mereka dalam fungsi-fungsi dan peran mereka masing-masing. Solois dan juga vokal grup Kaibers yang telah mempersembahkan kidung pujian mereka. Pembaca firman, mereka adalah alat di dalam tangan Tuhan yang telah menyerahkan hidup melayani-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, supaya mereka terus dipakai sebagai alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, dan desa-desa dan dusun dalam wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa bagi pemerintah provinsi Maluku ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh aparat dan jajaran. Tuhan Allah memberkati mereka dalam fungsi dan tanggung jawab. Pemerintah Kota Ambon, biarlah Tuhan pakai mereka sebagai alat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kota ini, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang dilayani. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berserah kepadamu. Kami akan terus melangkah memasuki hari-hari baru di usbu baru. Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, agar
ampunan Tuhan kami tetap dituntun untuk menikmati anugerah dan damai sejahtera-Mu dalam hari-hari hidup kami, tiap pribadi, keluarga dan rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat dan masyarakat. Tuhan, ini doa kami. Kami bawa dan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jawab doa kami. Bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan janji penyertaan Tuhan, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkan hati, pikiran, dan segenap hidup saudara kepada Allah, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk untuk berdoa syukur. Kebaktian kita selesai, Ibu Bapak Saudara jemaat, selamat malam, selamat hari Minggu, Shalom.